pembiayaan. Assalamualaikum Bapak. Saya Mufti sebagai anggota sosial itu. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Pak, saya berencana mengajukan pembiayaan murabahan untuk kebaikan saya. Tapi sebelum itu saya ingin tahu sebenarnya Bang menentukan plafon maksimal itu berdasarkan apa ya? Waduh, ini bagus nih Pak. Dalam bank syariah, penentuan plafon pembiayaan tidak hanya berdasarkan permintaan nasabah, tapi melalui beberapa parameter analisis. Kalau boleh tahu parameter seperti apa aja, Bang? Oke, parameternya kami biasanya menggunakan prinsip analisis pembiayaan seperti 5C, yaitu yang pertama karakter, melihat reputasi dari pembayaran Bapak. Yang kedua yaitu capacity atau kemampuan bayar dari cash flow usaha Bapak misalnya, ataupun dari pendapatan yang Bapak peroleh untuk penghasilan Bapak. Selanjutnya ada capacity yaitu kemampuan bayar, ada kapital dari modal yaitu seberapa besar dana pribadi yang Bapak punya. Selanjutnya yaitu kolateral yaitu jaminan aset yang dijadikan agunan, dan juga yang terakhir yaitu kondisi usaha dan ekonomi, prospek usaha elektronik Bapak seperti apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Berarti penilaiannya bukan hanya dari omset atau pendapatan aja ya Bang? Betul Bapak. Selain itu, kami juga melihat DSR, yaitu debt service ratio, yaitu kemampuan bayar cicilan dari penghasilan yang Bapak peroleh setiap harinya. Dan juga kami menggunakan LTV, yaitu loan to value, yaitu perbandingan pembiayaan dengan nilai jaminan. Selanjutnya juga kami melihat kebutuhan di usaha Bapak agar pembiayaannya tidak berlebihan. Jadi ibaratnya jika saya ingin mengajukan pembiayaan sekitar 120 juta Pak, tapi yang disebut ini bisa jadi berbeda ya? Bisa jadi lebih kecil atau sesuai, tergantung hasil analisis kelayakan Bapak. Baik, terima kasih atas informasinya Pak. Dua-dua silakan mengirim biaya. Silakan dulu. Assalamualaikum Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Nah, saya ini kan mengikuti pembiayaan sebesar membeli alat filtrasi Ibu. Nah, namun omset saya kan sekarang menurun karena ada pusat besar yang maju. Nah, saat ini saya mulai kesulitan membayar angsurannya. Terima kasih Bu atas keterbukaannya. Kami akan membantu mencari solusi yang terbaik sesuai prinsip syariah. Apakah kesulitan ini bersifat sementara atau berlangsung beberapa bulan? Saat ini sudah sekitar 3 bulan terakhir. Baik, dalam kondisi seperti ini, bank dapat melakukan restrukturasi pembiayaan setelah melakukan analisis terhadap kondisi usaha. Mungkin ada beberapa alternatif. Yang pertama, penjadwalan kembali, yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih ringan. Yang kedua, persyaratan kembali, yaitu kita mengubah kembali syarat pembayaran tanpa menambah pokok pembiayaan. Dan yang ketiga, penentuan kembali, penyesuaian skema pembiayaan sesuai kemampuan bayar nasabah. Untuk nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan, bank akan mengedepankan musyawarah dan solusi restrukturisasi. Tujuannya membantu nasabah agar dapat kembali mematuhi kewajiban. Jadi yang perlu Ibu ajukan adalah surat permohonan, laporan kondisi usaha terkini, serta dokumen-dokumen lainnya. Setelah itu, bank akan melakukan analisis dan menentukan skema yang paling sesuai. Insya Allah, kami akan membantu mencari solusi terbaik agar usaha Ibu dapat kembali berkembang dan kewajiban kalian tetap terjaga. Udah 5, silakan ke 3. Ini mengajukan pembiayaan sebesar
mengembangkan usaha jadi video tersebut akan digunakan jadi saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai angsuran bulanan Baik Bu Olga, terima kasih atas informasinya. Pada pembiayaan murabahah ini, bank akan membeli kebutuhan usaha Ibu terlebih dahulu sebesar 280 juta rupiah. Kemudian menjual kembali kepada Ibu dengan margin keuntungannya sebesar 6% sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Baik Ibu. Terus bagaimana perhitungan asuran apabila menggunakan metode anuitas dengan jangka waktu 5 tahun? Dengan pembiayaan senilai 280 juta rupiah dengan marginnya 6% per tahun, angsuran metode anuitasnya diperkirakan sebesar 5.413.000 rupiah per bulan selama 60 bulan. Pada metode ini jumlah angsurannya tetap, tetapi porsi marginnya lebih besar dari awal dan porsi pokoknya semakin besar pada periode berikutnya. Contohnya seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi. Baik Ibu. Terus lalu bagaimana perbandingannya apabila menggunakan metode flat? Baik Ibu, pada metode flat margin dihitung berdasarkan pokok pembiayaan awal. Margin totalnya selama 5 tahun adalah 280 juta rupiah dikali 6% dikali 5, hasilnya 84 juta rupiah, sehingga harga jual murabahahnya menjadi 280 juta rupiah ditambah 84 juta, hasilnya 354 juta rupiah. Maka angsuran tetap yang harus dibayarkan adalah 354 juta rupiah dibagi dengan 60. Baik Ibu. Terus saya memahami penjelasan tersebut. Terus apakah metode tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi usaha? Metode pembiayaan, bank akan melakukan analisis terhadap kemampuan pembayaran kondisi usaha Ibu serta arus kas usaha Ibu agar pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan finansial dan dapat mendukung perkembangan usaha Ibu. Baik Ibu, saya memahami penjelasan tersebut. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Sama-sama Ibu, kami siap membantu proses pengajuan pembiayaan dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan usaha Ibu. Antrian 7, silakan PAO 3. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Baik, di sini saya ingin berkonsultasi terkait pembiayaan murabahah yang sebelumnya saya ambil sebesar 140 juta untuk pembelian stok sepatu formal pembiayaan. Jadi saat ini saya mengalami kendala dalam pembayaran cicilan karena terjadi penurunan penjualan yang cukup signifikan. Baik Ibu Olga, dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai kondisi usaha yang sedang Ibu alami? Baik, saat ini terjadi perubahan tren konsumen dari sepatu formal menuju sepatu casual dan sneakers. Selain itu, persaingan dengan produk impor murah melalui penjualan live import, live streaming juga menyebabkan stok saya menumpuk. Jadi kondisi tersebut membantu omset usaha turun sehingga 65%. Dan saya merasa terbebani dengan cicilan sebesar
5.200.000 setiap bulannya. Baik Ibu, kami memahami kondisi yang sedang Ibu hadapi. Sebelumnya pembayaran murabaha Ibu kan sebesar 140 juta rupiah dengan margin keuntungannya yang telah disepakati sebesar 6% per tahun, sehingga kewajiban pembayaran telah ditetapkan sejak awal. Terus apakah terdapat solusi yang dapat membantu mengurangi beban pembayaran saya tersebut? Baik Ibu, terdapat beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan sesuai kebijakan bank. Salah satunya melalui proses restrukturisasi pembiayaan. Tujuannya agar kewajiban pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi kemampuan usaha Ibu tanpa mengubah prinsip dasar akad yang telah disepakati. Terus dokumen apa saja yang perlu saya persiapkan untuk proses evaluasi tersebut? Ibu dapat menyiapkan laporan kondisi usaha, data penjualan, informasi mengenai stok yang tersedia, serta dokumen pendukung lainnya agar pihak bank dapat melakukan analisis secara menyeluruh. Baik Ibu, saya akan mempersiapkan dokumen tersebut. Terima kasih atas penjelasan Anda. Sama-sama Ibu Olga, kami akan membantu mencari solusi terbaik agar kewajiban pembiayaan dapat tetap berjalan dan usaha Ibu dapat kembali berkembang. Mungkin sekian, ada pertanyaan lagi? Tidak cukup. Antrian keempat akan PA2. Kan itu Ibu. Baik, silakan para poin dulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sandra, ada yang bisa dibantu. Waalaikumsalam, perkenalkan saya Dinda. Sebelumnya saya memiliki klinik kecantikan. Namun saat ini usaha saya berkembang cukup besar sehingga saya membutuhkan ruang perawatan serius. Sebelumnya semoga usahanya semakin berkembang ya Bu. Nah, Ibu butuh berapa dana yang diperlukan Bu? Sekitar Baik Ibu, untuk kebutuhan tersebut kami dapat menawarkan pembiayaan murabaha. Dalam masa ini bank akan memberikan barang atau kebutuhan yang Ibu perlukan. Nah, kemudian menjualnya kembali kepada Ibu dengan harga pokok ditambah margin keuntungan dan segala keuntungan Ibu. bagaimana cara Nah, harga jual ditentukan berdasarkan harga pokoknya Ibu dan ditambah dengan margin keuntungan bank. Sebelum akan dilakukan, seluruh perhitungan akan dilakukan secara ada Ibu, kami dapat memberikan simulasi menggunakan metode flat dan anuitas. Nah, dalam metode flat ini menentukan margin berdasarkan pokok pembiayaan awal sehingga perhitungan lebih sederhana. Sedangkan metode anuitas memiliki aturan tetap, tetapi komposisi pokok dan margin berubah setiap bulannya. Contohnya seperti ini. Metode flat, angsurannya sebesar 14 juta untuk 14 juta 182 595 rupiah. Untuk pembiayaan flat itu angsurannya 20 juta 666 rupiah. Jika saya menggunakan metode pembiayaan, Ya baik, pembiayaannya kami lakukan terlebih dahulu Ibu. Kalau ada bisa dibantu lagi Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Sampai datangnya. Selanjutnya antrian 6 silakan Di sini saya berencana membuka usaha jasa pencuci mobil dan auto detailing hidrolik. Jadi saya ingin mengajukan pembagian murabaha sebesar 210 juta dengan jangka waktu 3 tahun untuk membeli mesin kompresor, peralatan hidrolik, serta kebutuhan sewa lokasi usaha saya. Jadi saya ingin mengetahui besaran cicilan tetap per bulan menggunakan metode
metode flat. Baik Ibu Olga, pada pembiayaan murabaha ini akan memberi kebutuhan usaha Ibu sebesar 210 juta rupiah dan menjualnya kembali ke Ibu dengan margin keuntungannya 6% per tahun sesuai kesepakatan akad. Terus bagaimana perhitungan cicilannya? Baik Ibu, dengan metode flat, margin dihitung dari pokok pembiayaan awal, margin totalnya sebesar 210 juta rupiah dikali 6% dikali 3, hasilnya 37 juta 800 ribu rupiah. Nah, seperti ini Bu. Sehingga harga jual murabaha menjadi 210 juta ditambah dengan 37 juta 800, hasilnya 247 juta 800 ribu rupiah. Dengan jangka waktu 36 bulan, maka angsuran tetap per bulannya adalah 247 juta 800 dibagi dengan 36 bulan, maka hasilnya 6 juta 883 ribu rupiah per bulan. Apakah metode tersebut dapat membantu saya dalam mengatur keuangan usaha saya? Ya Ibu, salah satu keunggulan metode flat adalah memberikan kepastian jumlah pembayaran setiap bulan sehingga nasabah lebih mudah melakukan perencanaan keuangan dan memperkirakan kemampuan pembayaran dari pendapatan usaha Ibu. Baik Ibu, berarti saya dapat menghitung estimasi pendapatan usaha agar dapat memenuhi kebutuhan pembayaran. Benar Ibu, selain itu kami juga akan melakukan analisis kelayakan usaha agar pembiayaan yang diberikan dapat mendukung perkembangan usaha Ibu secara optimal. Mungkin sekian Ibu, apa ada yang bisa saya bantu lagi? Cukup Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu, Assalamualaikum. Nomor 1, silakan ke meja pembiayaan. Saya akan duduk. Assalamualaikum Bapak, saya Maidu Rizky, saya sebagai accounting officer di meja pembiayaan ini. Apakah ada yang Sebelumnya, waalaikumsalam. Saya ingin mengajukan pembiayaan Pak. Yang mana pembiayaan ini usaha digital saya. Awalnya saya pilih tenor 2 tahun, tapi kalau saya ubah jadi 3 atau 4 tahun, bagaimana perbedaan angsurannya ya Pak? Saya jelaskan yang masih sederhana ya Bapak. Misalnya, margin murabah kita asumsikan tetap. Iya Pak, biar saya bisa bandingkan bagaimana ya. Misalnya Pak, plafon 105 juta dengan margin total sekitar 20% untuk tenor 2 tahun. Jika tenor itu 2 tahun, maka total kewajiban Bapak yaitu kurang lebih 162 juta, 126 juta. Angsurannya yaitu 5,25 juta per bulan. Jika tenornya 3 tahun atau 36 bulan, margin lebih besar karena lebih lama. Total kewajiban kurang lebih 138 juta dengan angsuran 3,83 juta per bulan. Dan juga apabila tenornya 4 tahun atau 48 bulan, total kewajiban kurang lebih 150 juta dengan angsuran per bulannya yaitu 3,20 juta per bulan. Oh, jadi makin panjang tenor cicilannya makin kecil ya Pak? Betul, tapi total yang bayar jadi lebih besar karena margin lebih lama. Kalau dari sisi bank yang mana lebih baik disarankan ya Pak? Kami biasanya menyesuaikan dengan kemampuan cash flow usaha Bapak supaya tidak memberatkan di tengah jalan. Oh, baik, terima kasih atas informasinya Pak. Informasi itu mungkin cukup membantu saya. Pak, apakah ada yang bisa saya bantu lagi Bapak? Terima kasih Bapak. Saya bantu lagi Bapak. Oh, kali ini Pak mungkin ada sedikit kendala karena masalah konsultasi pembayaran yang mana terdapat pesaing baru di sebelah toko saya dan otomatis kan omset saya menurun drastis Pak. Saya sudah terbatin Bapak. Apakah penurunannya cukup signifikan? Iya Pak, sampai saya mulai kesulitan bayar untuk cicilannya Pak. Baik, karena dalam kondisi seperti ini, Bank Syariah tetap mengedepankan prinsip tahun atau tolong menolong dan kehati-hatian. Apakah ada kemungkinan saya dapat keringanan Pak? Ada Bapak, selama memang terbukti bahwa kesulitan Bapak bukan karena kelalaian Bapak sendiri, tetapi faktor eksternal seperti persaingan pasar, kami bisa melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturasi itu seperti apa ya? Yaitu beberapa opsi yang bisa kami berikan. Yang pertama itu rescheduling, yaitu perpanjangan jangka waktu agar cicilan lebih ringan. Yang kedua yaitu reconditioning, yaitu perubahan syarat seperti penyesuaian margin,
ataupun sejenisnya. Dan juga yang ketiga itu restructuring, yaitu penataan ulang pembiayaan secara keseluruhan. Berarti dalam artian saya belum dianggap gagal bayar lagi ya Pak? Iya Bapak, tidak langsung. Karena yang penting Bapak tetap kooperatif dan terbuka. Kami akan analisis ulang kondisi usaha Bapak. Baik Pak, saya akan siapkan data penjualan terbaru saya. Baik Bapak, silahkan Bapak. Nanti kami bantu cari solusi terbaik agar usaha Bapak tetap berjalan dan kewajiban tetap bisa dipenuhi. Baik Pak, terima kasih atas keringanannya. Terima kasih Bapak. Ayo, Pak. Saya sedikit Pak. Terima kasih Bapak. 14 silakan pinjam pembiayaan. Assalamualaikum Ibu, aku Tani bisa membantu. Dengan tenor 3 tahun. Nah saat ini usaha saya makin berkembang dan saya ingin dengan apakah diperbolehkan? Tentu saja diperbolehkan. Dalam perbankan syariah dikenal sebagai pengusaha lulusan dipercepat atau early statement. Karena saya melunasinya secara cepat, apakah dapat bank dapat memberikan potongan atau diskon atas margin yang belum jatuh tempo sebagai bentuk kebijakan, namun pemberiannya tidak diperjanjikan sejak awal akad. Misalnya pokok pembiayaannya 160 juta, margin totalnya 924 juta, total kewajibannya 150 juta. Setelah 18 bulan, misalnya margin sudah diakui bank sebesar 12 juta dan sisa margin belum jatuh tempo 12 juta. Apabila bank memberikan potongan 50% dari sisa margin, potongan sama dengan 50% dikali 12 juta, totalnya 6 juta. Maka kewajiban perusahaan ibu akan berkurang sebesar 6 juta tagihan yang tersisa. Jadi potongan tersebut tergantung kebijakan banknya ya Bu? Betul Bu, besarnya potongan ditentukan oleh kebijakan bank syariah dan kondisi pembiayaan nasabah. Baik Ibu, saya paham. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu, silakan kembali. Dan 09, silakan KAO Bapak. Silakan kita ya. Silakan duduk Ibu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Disandra dengan akun Abdullah. Sebelumnya ada yang dapat dibantu Ibu? Salam Bapak, saya datang karena minimarket yang saya miliki terkena banjir sehingga seluruh stok barang dan gudangnya rusak. Oh, sebelumnya kami turut prihatin atas musibah yang Ibu alami. Ini toko tidak dapat operasi selama kurang lebih dari 3 bulan dan saya khawatir tidak mampu membayar Baik Ibu, sebelumnya terima kasih sudah menyampaikan kondisi tersebut kepada kami Ibu. Nah, dalam kondisi seperti ini, Bank Syariah dapat melakukan evaluasi untuk memberikan restruktur atau keringanan pembiayaan untuk Ibu. Keringanan seperti apa yang saya bisa dapatkan? Ada beberapa alternatif Ibu, seperti penjawatan ulang angsuran, perpanjangan jangka waktu, penyesuaian jumlah angsuran, masa tengah pembayaran sesuai dengan analisis bank tentunya Ibu. Dokumen apa saja yang saya siapkan? Untuk dokumennya Ibu bisa menyiapkan pertama itu surat permohonan restrukturisasi Ibu. Yang kedua itu fotokopi identitas diri. Yang ketiga salinan akad pembiayaan. Yang keempat bukti atau kerusakan dengan akibat banjir. Yang kelima surat keterangan musibah dari pihak berwenang. Yang keenam data kerugian usaha. Dan yang terakhir itu rencana pemilihan usahanya Ibu. Baik, saya akan melengkapi dokumennya Baik Bu, setelah dokumen lengkap, kami akan melakukan analisis dan berupaya memberikan solusi terbaik sesuai dengan ketentuan Bank Syariah tentunya Ibu. Semoga usaha Ibu bisa dapat kembali pulih. Aku cek. Ibu. Nah, 4 silakan belanja pembiayaan. Silakan duduk. Assalamualaikum Ibu, ada yang bisa saya bantu? Itu sekitar berapa ini? Kasih saya
pembiayaan. Mungkin ini sedang Bang akan membeli terlebih dahulu terkait kebutuhan dari kemudian menjualnya kembali kepada ibu dengan harga pokok dan ditambah margin keuntungan yang misalnya Bang menetapkan margin sebesar 10% dari harga pokok. Terus di sini harga pokoknya 290 juta, marginnya 96%. Jadi 290 juta dikali 6% sama dengan 319 juta, karena tenor pembiayaannya 4 tahun atau 48 bulan. Angsuran per bulannya 6.645.833 per bulan. Jadi angsuran saya itu tetap di segar untuk masalah biayanya. Betul Bu, dalam makan murabahah jumlah angsuran telah ditetapkan sejak awal dan tidak berubah hingga pembiayaan lunas. Baik, saya mengerti. Apa saja dokumen yang perlu saya siapkan? Dokumen yang perlu Ibu siapkan adalah fotokopi KTP, NPWP, dokumen usaha, serta dokumen pendukung yang untuk proses pembiayaan. Antrian harus silakan buka pembiayaan. Bu, saya dari Pariwisata. Ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, jadi saya berencana untuk membeli mesin cuci kapasitas industri dan mesin PKO. Saya tertarik untuk memakai angka perubahan jual beli dengan tenor 36 bulan. Saya Ibu tolong jabarkan hitungannya ya, supaya saya bisa memproduksi eksploran saya. Baik Bu Melen, pilihan yang Ibu tepat untuk akan murabahah prinsipnya adalah jual beli. Di mana bank ini memberikan barang yang dibutuhkan, lalu bank menjualnya kembali kepada Ibu dengan harga perolehan yang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Keuntungan yang ditetapkan oleh bank itu 6%-nya per tahun. Dengan tenornya itu 36 bulan, yaitu 3 tahun. Nah, kita hitung analisisnya itu sebagai perhitungan murabahah itu seperti harga perolehannya itu atau modal itu sebesar 75 juta. Margin keuntungan banknya itu totalnya 3 tahun. Nah, total harga jual banknya itu dan angsuran bulanan tenornya itu selama 36 bulan. Nah, jadi begini Bu, total harga jual mesin tersebut dari bank kepada Ibu adalah 88.500.000. Nah, angsuran tetap yang wajib Ibu bayarkan setiap bulannya itu selama 3 bulan dengan sebesar 2.458.336 yang angka ini tuh sisanya fixed atau tidak akan berubah sampai lunas. Nah, jadi sangat aman untuk Ibu perencanaan arus kas Ibu. Baik, jadi 2,4 jutaan per bulan ya. Angsurannya flat kan Bu, tidak ada risiko naik turun seperti jumlah persen. Nah, betul sekali Bu, bebas dari riba dan fluktuasi karena harganya sudah dikunci di awal akad. Terima kasih Bu. Antrian harus silakan buka pembiayaan. Kan kami juga sedang memproses pembiayaan masyarakat untuk perluasan restoran seafood Great Crab. Jadi total modal kerja yang kami butuhkan itu sebesar 150 juta. Saya sudah setor modal mandiri sebesar 60 juta dan bank berkontribusi sebesar 90 juta. Kami sepakat nisbahnya 55% untuk nasabah dan 45% untuk bank. Kebetulan bulan pertama ini kami surplus. Laba bersihnya tembus sebesar 15 juta. Berapa konkretnya bagi hasil yang kami terima dan yang kami setor ke bank ya Bu? Wah, selamat ya Bu atas pencapaian bulanan pertamanya. Restoran Merlin Crab ini memang luar biasa rapinya. Baik, karena ini akannya musyarakah, pembagian keuntungannya itu didasarkan pada kesepakatan nisbah di awal. Maka dari presentasi modal, mari kita hitung hak masing-masing pihak dari laba bersih 15 juta tersebut. Nah, total laba bersih bulan pertama itu 15 juta.
nisbah nasabahnya itu sebesar 55 juta, nisbah bank syariahnya itu 45 juta. Nah, jadi dari keuntungan 15 juta tersebut, bagian menjadi HIU itu sebesar sebagai pengelola itu 8.250, sedangkan bagian yang disetorkan kepada bank itu sebagai mitra pasif yaitu 6.750. Dan perlu diingat porsi pembagian modal itu sebesar 60 juta dan untuk bank itu 90 juta. Tidak mendikte bagi hasil bulannya itu melainkan angka nisbah 55/45%. Inilah yang menjadi acuannya. Jadi dari keuntungan 15 juta tersebut, bagian yang menjadi HIU sebagai pengelola sekaligus mitra adalah 8.250.000. Sedangkan bagian yang disetorkan ke bank sebagai mitra pasifnya yaitu 6.750.000. Perlu diingat lagi, porsi pembagian modalnya itu sebesar 60 juta dan banknya itu 90 juta. Tidak mendikte bagi hasil bulanannya, melainkan angka nisbah 55/45. Inilah yang menjadi acuannya. Oh begitu, jadi adil ya Bu. Kalau kita namanya naik, kembali nisbahnya tetap sama. Betul sekali Bu, prinsipnya fairness untuk sama-sama untung besar. Kalaupun pahitnya ada risiko kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola. Nah, kerugian finansial akan ditanggung dan bersama sebanding dengan porsi modal masing-masing. Antrian harus silakan buka biaya. Jadi gini Bu, saya butuh dana sekitar 110 juta. Rencananya mau dipakai buat nambah stok bibit evolusi kedua sama memperluas area lahan penggunaan dan buat banyak penduduk. Jujur saya agak bingung, mending pakai murabaha atau musyarakah ya. Tolong kasih pandangan dari sisi risiko, syarat dan mana yang terbaik buat kami. Ini kasus yang menarik dan sering dihadapi pengusaha agrowisata. Kita bedakan satu persatu berdasarkan peruntukan dan karakteristiknya agar Ibu tidak salah pilih ya. Perbandingan karakteristik akad untuk usaha agrowisata ini, yang pertama itu akad murabaha atau jual beli, dan yang berikut tadi sama akad musyarakah. Nah, sifat peruntukannya itu sangat cocok untuk pembelian stok bibit unggul atau barang konkret atau pasti, sangat cocok untuk mengembangkan lahan dan modal kerja keseluruhan. Skema aturannya itu pasti dan tetap setiap bulan sepanjang tenor, yaitu variabelnya tergantung fluktuasi laba real usaha agrowisata. Nah, risiko utamanya itu jika penjualan pemeran sepi angsuran ke bank tetap wajib dibayar sama besar. Jika pemeran sepi atau rugi murni, risiko ditanggung bersama sesuai porsi modalnya. Nah, syaratnya itu harus ada objek barang yang jelas, faktur pembelian bibit atau tanamannya itu harus ada laporan keuangan yang transparan dan visibelnya untuk diaudit berkala. Nah, rekomendasi terbaik dari saya itu melihat kebutuhan Ibu yang sifatnya mendesak jelang pemerannya. Jika keuntungan utamanya itu mengejar momentum pemeran omset cepat, menggunakan akad murabaha untuk stok bibitnya. Kenapa? Karena prosesnya cepat, nah barangnya juga jelas. Dan Ibu tahu pasti beberapa biaya modal itu sering bisa langsung menentukan harga jual eceran tanaman saat pemeran tanpa produksi. Jadi untuk membagi keuntungan pemeran dan tujuan utamanya itu mengejar omset cepat, saran dari saya itu menggunakan akad murabaha untuk stok bibit. Kenapa? Karena prosesnya cepat, barangnya jelas, dan Ibu tahu pasti beberapa biaya modal Ibu itu sering bisa langsung menentukan harga jual eceran tanpa perlu pusing lagi untuk membagi keuntungan pemeran yang besar dengan bank. Sepertinya opsi musyarakah lebih menarik ya, sekaligus stok lebih masuk akal. Biar risiko musim sepi setelah pemeran bisa kita mitigasi bersama bank. Yang sangat bijak Bu, karena usaha agrowisata Ibu ini sudah berjalan selama 3 tahun. Historis keuangannya pasti sudah kuat, dan persyaratan utamanya itu cukup melampirkan legalitas usaha, laporan keuangan 2-3 tahun terakhir ini, serta proposal proyeksi pengembangan lahan dan pemeran tersebut. Nanti tim kami akan membantu kawal proses analisisnya.
Terima kasih Bu, penjelasannya sangat membantu. Jadi Bu bisa tolong siapkan berkas pengajuan untuk musyarakah agrowisata ini. Sekalian kita finalisasi untuk mesin cuci clean dan bagi hasil grid grab tadi ya. Siap Bu Marlene. Segera saya proses. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Bank Syariah. Sama-sama Bu. Yang 06, silakan ke AO3. Baik, silakan duduk. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Ari Sanda dari Pusat sebelumnya. Selamat datang kembali. Apa ada yang bisa dibantu Ibu? Saya ini kecantikan. Namun saya mengulang kopi saya berencana menjadi masternya. Terus otomatis dan kedepan saya dilayani dengan pembiayaan selama 2 tahun. Baik Ibu, pembelian mesin tersebut juga dapat menggunakan akad murabaha Ibu. Bagaimana mekanisme? Bank akan membeli mesin yang Ibu butuhkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada Ibu dengan harga jual dan ditambah dengan margin sesuai dengan kesepakatan Ibu. Tentu Ibu, kami dapat menyiapkan kedua simulasi tersebut Ibu. Kalau dengan menggunakan metode anuitas, Ibu dapat melakukan angsurannya sebesar 5.761.679. Nah, kalau Ibu menggunakan metode flat, angsurannya itu sebesar 6.716.667.000. Oh, baik Bu, saya akan melakukan pembayaran dengan metode anuitas terlebih dahulu Bu. Baik Bu, untuk pembiayaan dengan metode anuitasnya sudah berhasil Bu. Apakah ada yang dapat dibantu Bu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Antrian 03 silakan ke pembiayaan. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, sebelumnya saya Suci Juniati dari Akun Makassar. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu. Jadi saya ingin mengembangkan simulator menggunakan Creative Hub. Saya kebutuhan modal saya sekitar 350 juta dan jangka waktu 4 tahun atau setara dengan 4 bulan menggunakan akad murabaha. Saya bertanya kalau abangnya pemilik perhitungan dengan wajib 6% 4 tahun. Estimasi cicilannya berapa ya kira-kira, terus perbedaannya apa yang kalau dibandingkan sama metode flat? Wah, bisnis kreatifnya itu semakin maju ya. Baik, mari kita beda simulasinya dengan margin, yaitu yang ditetapkan sebagai 60% efektifnya per tahun. Untuk plafon 320 juta ini selama 4 tahun di Bank Syariah, total kewajibannya atau hutang murabahnya itu sudah dikunci di awal. Tapi struktur cicilannya itu bisa pakai pendekatan flat atau anuitas. Yang perbandingannya itu simulasinya itu 350 juta, tenornya 4 tahun dengan margin 6% yang ditentukan oleh bank. Komponen metode flat itu 6%, metode anuitasnya itu margin 6% efektifnya itu. Nah, total angsurannya itu bulanan yaitu 9.041.667 rupiah atau 8 juta atau estimasinya itu sekitar 8.219.000 rupiah. Nah, komposisi untuk marginnya itu menunjukkan dan marginnya itu selalu sama. Tapi setiap bulannya itu sampai lunas. Di bulan-bulan awal porsi marginnya itu lebih besar. Semakin berjalannya waktu, porsi pokoknya itu membesar dan marginnya itu mengecil. Nah, sifat pelunasannya itu dipercepat. Sisa pokok yang berkurang secara linear ada rata-rata. Nah, sisa utang pokok di awalnya itu tahun cenderung masih tinggi karena angsuran awal lebih banyak menyerap margin. Oh, kalau gitu dilihat dari angka bulanan itu metode angsurannya lebih rendah di awal. Selisihnya itu lumayan hampir 800.000 per bulan dibandingkan metode flat. Sekali Pak, keunggulan anuitas ini dengan margin efektifnya ini adalah foto yang Bapak punya ini jauh lebih longgar di tahun-tahun awal operasional. Kelemahannya hanya jika Bapak punya rezeki nomblok di tahun kedua ingin melunasi sisa utang sekaligus, saldo pokok yang tersisa di metode anuitas akan sedikit lebih besar.
dibanding flat, karena di awal kita lebih banyak mencicil porsi margin keuntungan pangkas. Karena kemarin kami mudah kerja untuk kami praktikan untuk advance besar 50 juta dengan dana bulan tahun biar keuntungan keuangan kami gampang kedua kami mau ambil firma black dan lagi memberikan per tahun kami bayar Terus yang pasti Mbak, untuk bisnis apotek dan produk herbal ini pengeluarannya bagus sekali. Kita itu menggunakan flat murni dengan margin 6% per tahun. Siap untuk bisnis apotek dan proses. Ini dulu cepat kan dipulang cepatnya. Margin per bulannya itu 6%. Tahunnya jadi 120 juta. Untuk persen dibagi 12 bulan hasilnya itu 500.000. Nah, total angsurannya itu tetap sekitar 5.600.000. Total angsuran tetapnya itu sekitar 5.600.000 per bulan, Pak. Nah, jadi total angsuran tetap yang wajib disetorkan Bapak sekitar 5.600.000 per bulan. Tidak akan berubah atau berfluktuasi sepeser pun sampai bulan ke-24. ini pas transparan anggaran saya itu 5,6 juta per bulan masuk dari target pengeluaran cabang baru kami terima kasih Pak. Terus karena Demikian 03 silakan ke pembiayaan. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan sebelumnya saya Suci Juniati dari Akun Advisor. Ada yang bisa saya bantu? saya mau konsultasi jurusan validasi pemain toko pakaian anak itu saya yang plafonnya sekitar 55 juta itu kemudian saya telah prediksi brand saya terbiasa karena baju karakter harus sama skala besar. Ternyata selera pasar berubah cepat ke arah baju minimalis atau estetik karena baju lama itu jadi stok atau barang mati. Setnya itu saya mengumpulkan Bu, saya mulai kedatangan saya jual jalan yang berjuta 100.000 per bulan itu. Pak, terima kasih banyak atas keterbukaannya. Langkah Bapak datang ke bank sebelum terjadi tunggakan berat atau mengkonfirmasi financing adalah keputusan yang sangat tepat dan kooperatif. Kami sangat memahami dinamika bisnis registration anak yang memang perubahannya sangat cepat. Jangan panik dulu Pak. Kita Bank Syariah bagi nasabah yang beretikat baik, yang usahanya terkena dampak real penurunan pasar, kita punya solusi restrukturisasi karena ini akan merubah harga jual awal dan sisa matinya tidak boleh ditambah atau digandakan. Karena itu dilarang riba. Solusi terbaik untuk Bapak adalah rescheduling atau penjadwalan kembali. Maksud di awal tarif undangnya itu bagaimana ya Bu? Kami akan memperpanjang jangka waktu tenor dari sisa pembiayaan Bapak. Sisa utang, pokok, dan margin akan kami hitung ulang, lalu dibagi ke dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan begitu nominalnya angsuran bulanan yang tadinya 4.100.000 bisa kita turunkan secara signifikan agar sesuai dengan kemampuan cash flow-nya toko Bapak saat ini. Oh, kira-kira bisa turun sampai berapa ya Bu? Jangan apa syaratnya? Syaratnya nanti kami akan melakukan kunjungan on the spot untuk memverifikasi sisa stok pakaian dan mencatat mutuasi keuntungan terakhir dari toko. Sebagai gambaran, angsuran Bapak bisa kita tekan hingga ke angka 1,8 juta hingga 2 juta per bulan. Bagaimana menurut Bapak? Alhamdulillah kalau bisa ditekan sampai angka 2 jutaan atau di bawahnya, karena toko saya bisa kembali aman Bu, sambil saya bikin program bisnis besar-besaran buat cuci gudang baju-baju lama itu. Sangat setuju Pak, tugas kami ini adalah membantu mencarikan jalan keluar di masa-masa menantang seperti ini. Segera kami siapkan berkas pengajuan dan registrasinya ya Pak.